Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini, ini Ibunda Nurhani udah masuk ke dalam tahapan ketiga dalam fase kehidupan manusia. Kan kita nih terdiri dari 4 tahapan ya, 4 alam. Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dengan alam mahsyar. Alam rahim namanya Adam, kagak ada. Alam dunia namanya wujud, ada. Alam barzakh namanya Adam lagi. Jadi tidak ada, tidak ada. Nanti alam mahsyar ada lagi. Dan terus lama-lamanya kita akan ada. Nah, orang tua kita ataupun ibu-ibu kita atau kakek nenek kita yang telah mendahului kita itu sekarang sudah memasuki alam ketiga. Kita baru memasuki alam kedua. Kita alam dunia, alam hidup. Yang telah alam pertama tidak ada, alam rahim kita sudah keluar, dan sekarang kita ada di alam dunia atau alam kehidupan. Sementara orang-orang tua kita, engkong-engkong kita yang telah mendahului kita sudah memasuki alam ketiga dan tidak akan balik lagi ke alam kedua. Bahkan bukan akan balik ke alam kedua, dia akan terus menelusuri alam yang terakhir, yaitu alam mahsyar. Nah, sekarang kita mumpung kita sekarang masih ada di alam kedua, alam hidup dan alam dunia, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang kagak bakalan bisa balik dari kuburnya ke dunia. Dan apa yang mereka lakukan? Sering kita bertanya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di alam barzakh itu, di alam kubur itu? Jadi alam barzakh itu artinya pemisah baina dunia wal akhirah, atau pemisah bainal baina dunia wal akhirah, pemisah antara dunia dengan akhirat, itu barzakh namanya. Tapi ketika dia ada di alam barzakh sudah tidak bisa hidup lagi, dan mereka hanya sekedar menanti, terus menanti apa? Menanti doa dari kita, menanti hadiah dari orang yang hidup di tahapan kedua kita seperti ini. Kalau seandainya, ya tadi Ustaz kita ngomong ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Bagaimana kalau seandainya anaknya durhaka, babanya udah kagak ada? Bagaimana dia bisa mendoakan babanya sementara dia itu durhaka? Nah, oleh karena itu kita mumpung, masya Allah, mudah-mudahan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh. Karena keturunan soleh itu dapat membantu kita ketika kita masuk ke alam barzakh ataupun di alam yang ketiga, alam kubur. Nah, itu tadi pertanyaannya, apa yang mereka kerjakan? Nih, kalau dia itu min ahlil ibadah, kalau dia itu ahli ibadah, mereka nyaman di alam kuburnya. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana mereka nyaman? Ngapain amat kalau mereka udah nyaman di alam kuburnya? Alam kuburnya terang, alam kuburnya luas, alam kuburnya sebagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala, miniatur surga. Tapi kenapa kita masih doain juga? Nah, kita doain kemungkinan bisa juga ada satu, bisa juga ada orang-orang tua kita ada dosanya yang kita kagak tahu. Maka ketika kita doain, maka dosanya diampuni oleh Allah, ditolong oleh Allah lantaran yang hidup ngedoain mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya min ahlil khair, seandainya min ahlil ibadah, kalau bahasa kita tidur pakai kipas angin enak nggak Bu? Enak. Bagaimana kalau pakai AC? Tambah aneh. Kita tidur pakai kipas angin. Ini orang tua kita ataupun kita membawa amal soleh, ketika amal kita baik di dunia, mereka mendapatkan kipas angin begitu nyaman. Orang-orang pada kegerahan, dia enak ada kipas angin. Nah, nggak taunya ada lagi anak-anaknya, keturunannya yang masih hidup ngedoain terus agar supaya mendapatkan alam kuburnya, mendapatkan kenikmatan. Bukan kipas angin lagi, apa? AC. Blower. Blower tambah kembung. Iya, jadi tambah nyaman. Nah, itu dia yang mereka tunggu. Itu ada di Tolibin. Jadi mereka itu setiap malam, setiap hari menanti apa? Menanti di atas langit yang pertama itu di depan rumahnya masing-masing. Ini orang tua kita nih. Orang-orang yang teman-teman kita, saudara-saudara kita, ini tiap malam, tiap hari menanti di depan rumah berapa? Hida'a sama'id dunia, tepat di atas langit pertama ataupun langit yang terdekat itu, mereka nyari mana saudara gua, kok kagak doain gua? Mana anak gua, masa kagak doain gua? Jadi apa? Yasihuna bi sautin, mereka itu berteriak dengan suara yang hazinin, dengan suara yang sangat menyedihkan.
Kenapa? Karena anak-anaknya, cucu-cucunya kagak ngedoain. Nah kita Masya Allah, ketika anak-anak cucunya kagak ngedoain, mereka akan bertambah sedih. Nah itu kenapa? Karena mereka itu sama dulu. Saya merasakan dulu waktu masih hidup. Dan nanti kalian akan merasakan seperti kami. Kalau kalian mati akan merasakan seperti kami mati. Menanti dan menunggu doa-doa. Mereka tidak menanti hadiah mobil, mereka tidak menanti hadiah emas, mereka tidak menanti hadiah uang, tapi yang mereka nantikan adalah doa dari kita. Mereka mendapat faida wajadu dzalika kana dunya wa ma fiha khairan minhu. Kana dzalika khairan minad dunya wa ma fiha. Kalau mereka faida lahiku, kalau dapat doa dari kita, kalau sampai doa dari kita, maka dunia dan seisinya nggak ada manfaatnya, nggak ada sekecil-kecilnya, tidak ada secuil-cuilnya manfaatnya, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan lebih bahagia daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Dapat mobil kagak ada urusan, dapat harta kagak mau. Yang mereka dapatkan ataupun yang mereka inginkan dan dambakan adalah doa dan tahlil serta tahmid dari kita untuk ampunan dosa-dosa mereka. Ini saya ngomong sampai sini ngerti apa kagak sini? Udah bermingkem mah. Ya Masya Allah. Ya ini kita jangan enak-enak aja, karena mereka itu sedih tuh. Ya syukur-syukur orang tua kita, ya ibunda Nurhani ini, mereka Masya Allah min ahli ibadah. Tambah girang dia, tambah girang, rumah gua rame. Ngapain? Doain gua. Girangnya luar biasa. Besok kita udah pada bubar, anak-anaknya, cucu-cucunya jangan berhenti, biar supaya girangnya akan bertambah juga. Kita ini tetangga-tetangga, jadi makanya tadi kita boleh dompleng doa, bukan hanya buat ibunda Nurhani aja, tapi buat bapak kita nggak apa-apa. Jadi yang alladzina, yang kita doa, Allah maghfir di ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqal ardi ila maghribiha, termasuk ini bin ini binti ini, semuanya disebut namanya. Nah, nama bapak kita sebut dalam hati kita, nama emak kita sebut dalam hati kita, sampai kepada mereka, dan mereka ikut akan merasakan kenyamanan di alam kuburnya. Itu baru alam kubur. Makanya kita selalu bilang, kematian itu adalah tidur selamanya. Tidur adalah apa? Mati sementara. Tidur adalah mati sementara. Kematian adalah tidur selamanya. Makanya suka ada orang bertanya, orang di kubur itu kalau dia mendapatkan nikmat, roh apa jasad? Begitu juga orang di dalam kubur ketika mendapatkan azabnya roh apa jasad? Nah, berarti apa? Roh, jasadnya kagak. Mereka mendapatkan nikmat rohnya. Tapi kalau saking nikmatnya tuh alam kubur, maka jasadnya akan merasa nikmat. Begitu juga saking beratnya azab kubur, yang sekalipun pada hal itu yang diazab hanya rohnya saja, maka badan pun akan merasa imbas kena azab kubur. Padahal yang kena adalah roh saja. Bodoh amat, horor. Maksudnya ntar kita banyakkan mana, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Banyakkan mana kita? Apa thaqulat apa khaffat? Kita pengennya thaqulat. Kita pengennya banyak berat amal timbangan kebaikan kita. Tapi bagaimana kalau yang khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah? Di alam kubur dia udah mendapatkan hawiyah. Miniatur hawiyah. Nah, sekalipun roh yang mendapatkan siksa, tapi jasad akan merasakan imbasnya. Makanya boleh jadi ketika ada kejadian-kejadian di TV itu, misalnya pas digali kuburan, jasad sampai pada geseng, itu bisa jadi gesengnya bukan karena jasadnya yang diadab, tapi rohnya, tapi jasadnya kena imbas. Sebagaimana kita tidur. Sering saya tanya, kalau kita tidur nih Pak, tidur lagi pelukan sama LP Sukaisi, ngimpi. Iya, kita ngimpin ya, kita diciumin sama Ayu Ting Ting, habis dicium dibagi duit, enak nggak? Lah kalau lagi tidur ya, terus enak tuh, enak, mau bangun kagak? Lagi tidur, kalau kita bangun nyesel, suwe banget ngimpi, kata gue benar. Jadi seakan-akan dia itu tidurnya itu mendapatkan nikmat, kagak mau bangun. Sama saudara kita. Untuk alhamdulillah itu tadi kematian adalah tidur sementara. Ketika dia mendapatkan nikmat kagak mau bangun, alhamdulillah emang gua kagak mau bangun.
Makanya kalau istilah apa namanya, kalau orang baik itu meninggal, pengennya kodimuni, duluan saya pengen masuk kuburan aja. Karena apa? Bisa jadi kuburannya lebih bagus daripada alam dunianya. Makanya ada doa tadi kita bilang, Allahumma ij'al ahlahu khairan min ahlihi, Allahumma ij'al lahu daran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Kalau orang soleh itu di dalam kuburnya, rumahnya merasa lebih senang dibanding rumah yang ada di dunia. Keluarganya merasa lebih enak dia daripada keluarganya di dunia. Dan istrinya ataupun pasangannya pun dia akan mendapatkan lebih enak daripada yang ada di dunia. Emang apa? Bininya waktu nih, misal laki bininya contoh doang, misalnya lakinya meninggal nih ya, Allahumma abdilhu daran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Allahumma abdilhu, ya Allah gantikan tempatnya lebih bagus daripada tempatnya yang di dunia. Jadikanlah dan gantikanlah keluarganya yang ada sekarang di alam kubur lebih bagus daripada keluarganya yang di dunia. Dan begitu juga jadikanlah, gantikanlah istrinya yang ada di kubur lebih bagus daripada istrinya yang di dunia. Makanya ada ulama mengatakan, daron khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, zaujan khairan min zaujihi. Apakah benar bininya ya dapat bini yang lebih bagus dari bini yang di dunia? Apakah benar keluarganya lebih bagus daripada keluarga di dunia? Apa benar rumahnya lebih bagus daripada rumah yang di dunia? Itu berarti bukan apa? Bukan fisiknya, tapi sifatnya. Sifat tetap bininya mah kita juga, Pak. Tenang aja, tenang. Tenang aja. Cuma nanti dia dapat sifat bininya yang lebih bagus daripada sifat yang di dunia. Nah, iya, kalau di dunia kan cerewet, tapi ketika di akhirat, masya Allah, abang mau apa? Itu ditanyain tuh sama bini yang di kubur tuh, abang mau apa? Mau kopi, pakai gula kagak? Dikubur, ditanyain, ya terserah dah. Udah begitu nikmatnya kita. Terus apa lagi? Abang mau sarapannya apa? Dikubur. Al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti tentara yang berbaris. Ketemu temennya. Idata apa? Ta'ala Pak? Iya. Apa bilang Pak? Apa tuh tadi? Terusan Ustaz. Idata nakaro ikhtalafa. Waktu di dunia dia berantem mulu, di akhir di kuburan berantem juga. Iya. Terus apa? Wa idata rahama ta'ala Pak. Kalau di dunia itu dia saling berkasih sayang, di apa? Di alam kubur juga kasih sayang. Kita tadi pada melakukan yang demikian. Nah, siapa yang membantu kita? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita jadi bini, amal ibadah kita jadi pelayan, bacaan Quran kita jadi pelayan. Minta apa? Kita minta dikasih sama dia, ditemenin sama dia. Kuburan kita aturan sempit jadi luas, kuburan kita aturan gelap jadi terang. Merasa nyaman. Nggak taunya Quran jadi fisik, Quran jadi manusia, jadi makhluk yang sangat menyenangkan ketika kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita membawa amal soleh ketika kita nanti meninggal dunia. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Allahumma amitna bi husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amitna bi qawli la ilaha illallah. Ya Allah, matikanlah kami semuanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa itu aja ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sebagai peringatan buat kita sama-sama. Jadi jangan kita nyatakan sebagai satu bagian dari kenikmatan, tapi ingat mati. Al mautu musibatun. Kematian itu adalah musibah. Wa tarkul maut wa tarku dzikril mauti asyadul masaib. Kudu banyak-banyak ingat mati. Karena apa? Ingat mati itu lebih parah musibahnya dari kematian itu sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.